Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita lanjut materi yang sudah saya berikan untuk minggu yang lalu. Bu Guru berjanji untuk memberikan soal, latihan soal, tapi baru kali ini mau saya sampaikan dan sekaligus kita sampaikan cara mengerjakannya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik sehingga kita bisa benar-benar memahami. Nanti kalau tidak jelas bisa langsung tanya lewat menghubungi Bu Guru langsung juga bisa. Kita lihat dari materi sebelum kita masuk pada berikutnya, yaitu tentang gaya dan hukum Newton. Kita ulas sedikit tentang soal pada konsep gerak kemarin, di mana gerak kita sudah mengetahui tentang definisinya, kemudian sampai pada pengertian perpindahan, jarak dan perpindahan, sampai pelajuran dan kecepatan. Maka sekarang ada satu contoh soal. Ada sebuah benda bergerak dari titik A ke B dan berakhir di C dengan posisi seperti gambar yang kalian lihat. Pertanyaannya adalah jarak ketika berjalan dari A sampai B menempuh jarak 80 meter dan B sampai C menempuh jarak 60 meter. Pertanyaannya, berapakah jarak tempuh dan perpindahan dari benda tersebut? Nah, kalau untuk menghitung jarak, saya yakin semuanya sudah cukup jelas. Yang dimaksud dengan jarak adalah panjang seluruh lintasan. Jadi dari A, B, sampai C itu jelas sudah bisa. Maka jaraknya, berarti jarak tempuh itu. Jadi panjangnya AB adalah 80 meter ditambah 60 meter. Untuk perpindahannya berarti posisi awal dengan posisi akhir, jarak tempuh antara posisi awal dengan posisi akhir. Berarti kalau ini ada A sampai B 80, kemudian B sampai C itu 60, maka kita cari panjang sisi miringnya antara A dengan C. Berarti dalam teorema Pythagoras untuk matematika, maka panjang AC sama dengan akar dari kuadrat 80 dua sisi yang lainnya. 80 kuadrat tambah 60 kuadrat berarti akar dari 6400 ditambah 3600, jadi akar dari 00010. Maka AC akar dari 10.000, maka ada 100 meter. Jadi perpindahannya adalah 100. Itu cara menjawab. Saya harapkan jelas. Itulah posisi dari benda yang bergerak dari A sampai A menempuh B dan berakhir di C, maka jarak seluruhnya yang ditempuh adalah panjang lintasannya 140, kemudian untuk perpindahannya adalah 100 meter. Jadi dengan menggunakan Pythagoras, panjang sisi miring adalah sama dengan akar dari kuadrat dua sisi yang lain, jumlah dua sisi yang lain. Oke, lanjut kita masuk ke nomor 2. Ada soal nomor 2. Kalau kita lihat dari gambarnya, maka itu ada gerak yang pertama, itu grafik hubungan antara P dengan T. Gambar OB, garis OB menunjukkan garis GLBB diperlambat. GLBB diperlambat itu artinya benda yang GLBB dipercepat. Grafik naik itu berarti menunjukkan kalau benda sesungguhnya bergerak itu arah gerakannya ke bawah. Benda yang bergerak ke bawah, posisi vertikal ternyata semakin ke bawah semakin cepat, jadi GLBB dipercepat. Dan kalau ditunjukkan dengan garis, maka garisnya garis naik. Jadi garis posisi miring seperti ini. Jadi posisi O sampai A itu adalah GLBB dipercepat. Kemudian O sampai B. Terus yang berikutnya tadi B sampai C. B sampai C itu menunjukkan posisi garis GLB. C sampai kemudian ke angka 80
berarti gerakan ke bawah ini adalah gerakan GLBB diperlambat, kecepatannya semakin lambat, semakin rendah. Ini kalau benda yang bergerak, berarti benda yang bergerak vertikal ke atas. Kalau ada sepeda yang menggelontor pada papan miring, maka geraknya adalah OB. Pertanyaan dari soal tersebut adalah hitung jarak totalnya. Cara melihat gerak OB, jadi yang dicari adalah jarak OB. Kita tahu OB merupakan GLBB dipercepat. Pada GLBB dipercepat itu berlaku rumus, kalau mau menghitung jaraknya maka rumus menentukan jarak itu S sama dengan P0 kalikan T plus setengah AT kuadrat. Keterangannya adalah S itu jarak, P0 kecepatan awal, T waktu, A percepatan. Percepatan itu penambahan kecepatan tiap detik. Jadi percepatan bisa dihitung dengan menggunakan delta V dibagi delta T. Ada kata ini membacanya delta, artinya selisih. Berarti kalau delta V itu ya selisih dari V akhir kurangi V awal. Kemudian kita lihat pada grafik pertama, berarti SOB, maka V0-nya, kecepatan awalnya benda itu bergerak maka memiliki kecepatan awal 0. Jadi 0 kalikan T-nya akan 0 plus setengah A kalikan T kuadrat. A-nya kita hitung dulu. A itu delta V dibagi delta T. Delta V berarti kecepatan awal. Kecepatan akhirnya adalah 10 dikurangi 0 bagi T-nya 2 dikurangi 0. Jadi gambar pertama. A berarti ada 5 meter per sekon kuadrat. Terus langsung ini kita masukkan ke sini 0 plus setengah kali 5 kalikan T-nya 2 kuadrat, maka SO sampai B berarti setengah kali ada 2 kali 5 10 meter. Gerak berikutnya adalah BC. Gerak BC itu adalah gerak merupakan GLB. Kita katakan GLB artinya kecepatan tetap. GLB itu maka berlaku rumus T S sama dengan V kali. Berarti ini langsung rumusnya gerak yang kedua, maka SBC berarti V-nya 10 kalikan T-nya. T-nya untuk gerakan kedua, T yang kedua adalah masuk pada angka 6 dikurangi 2 itu kalikan 4, maka SBC adalah 40 meter. Terus berikutnya yang gambar ketiga adalah S yang C ke belakang. Jadi S C ke 0 itu berarti C ke bawah. SC itu merupakan GLBB diperlambat. Berlaku rumus S sama dengan untuk GLBB diperlambat itu berlaku rumus P0 kalikan T min setengah AT kuadrat. Nah, berarti S yang C
P0-nya, kecepatan awalnya kalau kita lihat gambarnya tadi, kecepatan awalnya itu ada 10. Kecepatan awalnya 10, kemudian dikalikan 2, T-nya 8 kurangi 6 itu 2, dikurangi setengah, kalikan A-nya tadi 5, T-nya kembali pada angka 8 dikurangi 6. T-nya coba kita lihat gambarnya lagi, T-nya 8 dikurangi 6, berarti ini dalam kurung 8 kurangi 6 ya. 10 kalikan 2, 20, kurangi setengah, kalikan 5, kalikan 2 kuadrat, berarti hasilnya 20 kurangi setengah kali 4 ada 2, setengah kalikan 4 ada 2, berarti ada 10, maka S-nya C adalah 10 meter. Nah, jadi jarak totalnya tadi, jarak pertama tadi ada hitungan pertama adalah SOA plus SBC plus SC. SOA 10 meter, BC 40, SC adalah 10 lagi, jadi ada 60 meter. Itulah jarak totalnya. Jadi cara menghitungnya seperti itu, latihan soalnya mohon untuk dipahami. Ini baru ke latihan soalnya, untuk minggu depan akan sampaikan soal-soal mungkin latihan tentang gerak benda termasuk GLB dan GLBB. Oke, saya harapkan untuk latihan soalnya sudah cukup dan kita masuk pada materi untuk pertemuan kedua. Materi pertemuan kedua, kalau kita ulas sedikit, itu ada gerak lurus berubah beraturan. Tolong untuk gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan itu untuk bentuk grafiknya dicek, sambil dicek. Ini Bu Guru punya gambaran sedikit untuk menunjukkan GLB dan GLBB. Bentar, ini ada saya tunjukkan ya, GLB dan GLBB-nya. GLBB itu juga menjadi 2 kan. GLBB itu artinya gerak lurus berubah beraturan. Jadi kecepatannya yang berubah itu bisa dipercepat, bisa diperlambat. Bentuk grafiknya kalau dibuat grafik, kalau terbuat dari tetesan oli, maka kalau dipercepat itu bentuk ketukannya dari ketukan rapat merenggang. Kita jalan membawa botol berisi oli, sedangkan botolnya kita beri lubang, pastinya oli akan menetes keluar. Dan kalau kita gerakannya semakin cepat, maka tetesan oli itu jaraknya makin jauh. Sedangkan kalau yang diperlambat, bentuk ketukannya dari tetesan oli tadi, semakin gerakan kita semakin lambat, maka tetesan itu akan semakin merapat. Jadi itu bentuk grafik dari tetesan oli yang ditunjukkan oleh tetesan oli dari benda yang bergerak, berubah di peraturan dipercepat dan diperlambat. Kemudian untuk yang GLB, ciri dari sebuah benda yang melakukan GLB adalah kecepatannya tetap. Karena kecepatannya tetap, maka jarak ketukannya selalu sama. Jadi kalau jarak ketukan sama seperti ini menandai bentuk grafik GLB. Oke, itu sekilas masih tentang yang kemarin. Kita langsung masuk pada materi pertemuan kedua, yaitu tentang gaya dan hukum Newton. Apa itu gaya dan apa kaitannya dengan hukum Newton? Apa itu hukum Newton? Gaya, kalau kita gambarkan, merupakan satu bentuk dorongan atau tarikan, push or pull. Jadi dorongan ataupun tarikan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari dikatakan sebuah gaya itu intinya hanya berupa 2 buah gerakan. Jadi gerakan dorong atau penarik. Maka ada istilah yang mengatakan bahwa
gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada benda. Nah, perubahan pada benda yang terjadi karena gaya itu apa saja? Nanti coba kita lihat dulu. Perubahan karena pengaruh gaya. Perubahan pertama, gaya bisa mengubah benda. Jadi bisa mengubah posisi. Gaya dapat mengubah posisi atau arah. Satu contoh, ada kapas yang terbang bergerak ke bawah, kemudian kita berikan gaya dorong berupa tiupan angin. Ternyata kapas tadi yang tadinya bergerak ke bawah jadi minggir, jadi bergerak ke arah selatan sesuai kita meniupnya ke arah mana. Jadi gaya bisa merubah arah atau merubah posisi. Sebuah bola yang ditendang oleh pemain bola mau menuju gawang ternyata bisa berputar arah karena ada diberi gaya lagi, dorongan oleh pemain bola yang lain, berubah arah. Gaya dapat merubah bentuk benda. Sebuah plastisin atau misalnya kita punya kertas ya, kertas yang melebar, di kertas yang melebar ternyata bisa kita berikan gaya pada kertas ini, bisa menyebabkan dia berubah bentuk misalnya. Nah, jadi bentuknya bisa seri seperti ini. Bisa juga karena kita berikan tarikan, ditarik. Nah, tarikan bisa menyebabkan gaya berubah bentuk. Jadi gaya bisa menyebabkan terjadinya perubahan. Terus ada lagi gaya bisa menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan. Benda akan mengalami perubahan kecepatan karena pengaruh gaya. Yang tadinya kita kayu sepeda itu kita kayu pelan, kemudian kita tambahi gaya kita menjadi lebih besar, maka sepeda kita akan melaju semakin cepat. Atau sepeda motor yang sedang kita kendarai, terus kita tarik pegasnya, jadi kita tarik gas ya, kita tarik ke belakang, ternyata kecepatan dari motor yang kita kendarai akan melaju semakin cepat, merubah kecepatan benda. Ada lagi gaya dapat merubah benda yang diam menjadi bergerak atau benda yang bergerak menjadi diam. Ada sebuah bola yang ditendang oleh seorang pemain bola, ternyata yang tadinya bola itu meluncur, tiba-tiba karena ditarik oleh penjaga gawang, bolanya jadi diam. Atau bola yang tadinya berada di depan gawang, yang tadinya diam, karena didorong oleh sang penjaga gawang, ditendang itu, diberi dorongan, maka bola itu akan bergerak. Jadi benda gaya bisa menyebabkan benda diam menjadi bergerak atau benda bergerak menjadi diam. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perubahan gaya. Nah, gaya sendiri dalam kehidupan sehari-hari sering diberikan simbol ya. Jadi simbol dari gaya, kita sering membahas gaya. Simbol dari dari mata pelajaran atau variabel yang ada dalam pelajaran fisika itu sebetulnya ngambilnya dari bahasa Inggris, huruf terdepan dari bahasa Inggris kata tersebut. Jadi gaya itu dari bahasa Inggrisnya force. Maka gaya itu ditulis dengan menggunakan simbol atau lambang F. F-nya jangan salah, F kapital, bukan F kecil. Kalau F kecil nanti frekuensi. Satuan untuk menyatakan gaya menggunakan Newton atau N besar. Terus alat untuk mengukur gaya bisa menggunakan neraca pegas atau sering dinamakan dengan dinamometer. Itu konsepnya gaya. Macam-macamnya gaya. Gaya itu sebetulnya jenisnya apa saja. Ada gaya itu dibagi menjadi dua, ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh itu gaya yang terjadi karena melalui sebuah sentuhan. Macamnya bisa gaya otot, gaya pegang, gaya gesek, gaya mesin. Gaya gesek itu gaya yang melawan gerak benda. Jadi kalau kita mendorong meja ke arah selatan, berarti ya gaya dorong kita itu ke arah selatan, maka ada gaya gesek yang melawan gerak benda.
ke arah utara. Nah, itu yang namanya gaya gesek. Kemudian yang kedua adalah gaya tak sentuh, tanpa melalui sentuhan. Ada gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, ataupun gaya berat. Ya, gaya berat menuju pusat bumi. Macam-macamnya gaya. Kita lanjutkan. Nanti sambil dibaca di buku materi yang mungkin kalau kita sudah lepas dari PPKN kita bisa menggunakan buku siswa ya. Ada istilah resultan gaya. Resultan, arti kata resultan itu adalah jumlah. Kenapa ada kata jumlah? Karena dalam sebuah atau gaya itu bekerja pada sebuah benda, atau benda itu diberikan sebuah gaya, itu bisa saja gaya yang bekerja itu lebih dari satu. Misalnya kita ambil contoh, ada anak di kelas sedang bersih-bersih ruangan, kemudian ingin memindahkan meja. Ayo, meja ini kita pindah ke tempat lain. Kalau diangkat oleh anak itu sendiri maka akan merasa keberatan, sehingga perlu diangkat dengan ayo kita angkat bersama. Berarti gaya yang bekerja pada meja itu ada dua, karena ada dua anak yang mengangkat. Nah, kalau seperti ini berarti berapa resultan gayanya? Dari dua gaya yang bekerja pada sebuah meja tadi, maka kita jumlah, kita hitung, itu namanya gaya resultan gaya. Jadi yang dimaksud dengan resultan gaya adalah perpaduan dari beberapa gaya. Itu perpaduan dari gaya-gaya. Penjumlahan, perpaduan sama. Resultan gaya atau cara menentukan resultan gaya ternyata ada beberapa cara. Satu cara pertama, bila kita ingin menentukan resultan gaya dari beberapa gaya yang arahnya sama. Nah, cara menghitungnya ya dengan menjumlahkan. Ayo meja ini kita dorong. Kemana? Jadi dua orang anak mendorong meja, arahnya sama ke selatan semua. Maka gaya yang bekerja pada meja ya gaya anak pertama ditambah dengan gaya anak kedua, F1 ditambah F2. Mobilnya mogok, bagaimana kita dorong aja? Ada 5 orang mendorong. Berarti gaya yang bekerja pada mobil tadi ya gaya orang pertama tambah gaya orang kedua tambah gaya orang ketiga tambah gaya orang keempat dan seterusnya. Terus yang kedua, bagaimana kalau arah gayanya berlawanan? Satu contoh, orang yang sedang tarik tambang itu berarti kan arah gayanya berlawanan. Biasanya mereka mencari pengaruh mana yang kuat gitu. Satu anak mendorong ke selatan, menarik ke selatan, satu anak menarik ke utara. Nah, kemana arah gayanya? Ya, mestinya ke arah gaya yang lebih besar. Resultan gayanya, kalau ada beberapa gaya yang berlawanan arah, maka cara menghitungnya dengan kita kurangkan. Jadi resultan gaya atau F total ya F1 kurang F2 atau F2 kurang F1. Itulah cara menghitung resultan dari beberapa gaya atau resultan gaya-gaya. Kemudian tentang adanya gerak dan gaya dan gerak benda, maka dipelajari oleh sebuah hukum yang terkenal dengan sebutan hukum Newton. Makanya dikatakan hukum Newton tentang gerak benda. Hukum Newton ada 3 jenisnya, ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Bunyi masing-masingnya itu ada hukum Newton 1 mengatakan kalau jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0, artinya kalau resultan gayanya itu sama dengan 0 berarti kan benda itu tidak bergerak. Maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap ataupun benda itu akan diam. Jadi kalau resultan gaya, misalnya gaya ke selatan 10, gaya ke utara 5, berarti ini resultan gayanya kan 10 kurang 5, artinya resultan gaya tidak 0. Tapi kalau resultan gayanya sing ke selatan 10, ke utara 10, berarti resultan gayanya 0. Bila resultan gaya itu sama dengan 0, maka kemungkinan benda itu akan bergerak lurus dengan kecepatan tetap atau benda itu akan diam. Atau ada yang mengatakan bunyi yang lain, benda akan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan 0 atau kecepatan tetap bila tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut.
Untuk hukum Newton 1 berlakunya dalam kehidupan sehari-hari, contoh peristiwa sehari-hari yang ada kaitannya dengan hukum Newton 1. Kecenderungan hukum Newton 1 juga sering disebut dengan hukum kelembaman, karena kecenderungan benda itu akan lembam. Lembam itu artinya mempertahankan diri, jadi mempertahankan posisi. Peristiwa yang berkaitan dengan atau yang menunjukkan contoh dari hukum berlakunya hukum Newton 1 adalah, pernahkah kalian melihat atau mungkin tidak melihat, merasakan bahkan, kamu mau digoncengkan sepeda, mau naik motor, jadi gonceng kakak kamu. Ketika sepeda motor itu baru mau nyala kemudian bergerak, maka ada reaksi dari badan kamu yang tadinya duduk di goncengan itu. Reaksi yang terjadi ketika sepeda motornya mulai bergerak adalah badan kamu bergerak ke belakang, jadi mundur ke belakang. Atau ketika kamu sedang naik bis, ya, ketika naik bis yang sedang melaju, kemudian bis tiba-tiba direm, ternyata badan kamu akan terdorong ke depan. Nah, gerakan terdorongnya ke depan badan kamu itu sebetulnya adalah upaya badan kamu itu mau mempertahankan diri dari posisi semula. Tadinya saya diam kok suruh maju. Atau tadinya saya terbalik. Tadinya saya maju, bergerak maju terus kok saya suruh diam. Makanya saya mempertahankan diri dengan cara geraknya badan maju. Atau yang tadinya kalau mau gonceng sepeda motor, jadi harus gonceng bit motor, kemudian bit motornya tiba-tiba melaku, maka badan kamu akan jeglek ke belakang. Jeglek ke belakangnya itu menandai kalau badan kamu juga mempertahankan diri. Wong aku mau meneng kok aku tidak melaku, berarti aku mempertahankan diri, aku tak menang. Dengan cara dia menggerakkan ke belakang. Itulah hukum Newton 1 atau hukum lembam. Jadi benda kecenderungan punya cara untuk usaha untuk mempertahankan diri. Hukum Newton 2, percepatan suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan masanya. Artinya percepatan itu sebanding dengan gayanya. Benda yang diberi gaya lebih besar mestinya dia akan mengalami penambahan kecepatan lebih besar. Satu contoh, mobil yang mogok didorong oleh satu orang, maka mobil itu akan mengalami penambahan kecepatan, mungkin penambahannya hanya 2, jadi mengalami percepatan 2 meter per sekunder. Setiap detik mengalami penambahan kecepatan 2 meter per sekunder. Nah, bagaimana mobil yang satu itu didorong oleh 4 orang? Jadi karena ada 4 orang, maka ada 4 gaya yang bekerja pada mobil itu. Tentu saja mobil itu akan bergerak lebih cepat. Jadi penambahan kecepatannya tidak hanya 6 meter per sekunder. Artinya dalam setiap sekon maka akan mengalami penambahan kecepatan 6 meter per sekunder. Nah, berarti kenapa yang mobil kedua ini kok lebih cepat? Karena gaya yang bekerja lebih besar. Dan terbalik dengan masanya. Semakin besar massa benda, ya, maka percepatannya juga semakin kecil. Maka ada rumus yang berlaku untuk hukum Newton 2 adalah sigma F. Sigma itu jumlah. Itu ada sigma atau F, M sama dengan M kalikan A. Sigma F adalah jumlah gaya-gaya, M massa benda, dan A percepatan yang dialami. Itu tadi penerapan hukum Newton 2. Jadi penerapan hukum Newton tadi bisa kamu katakan pokoknya benda yang diberi gaya lebih besar maka akan mengalami penambahan kecepatan lebih besar. Contohnya tadi ada meja didorong atau mobil didorong oleh 3 anak dengan didorong oleh 1 anak, maka mana yang akan mengalami penambahan kecepatan lebih besar terkait dengan hukum Newton 2. Hukum Newton 3, jika suatu benda akan memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya itu cenderung akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan yang diterima, tetapi arahnya berlawanan. Jadi orang yang diberi aksi maka akan menimbulkan reaksi.
Apa dijiwit maka akan balas jiwit. Hukum Newton 3, hukum aksi reaksi. Jadi ada, jika benda memberikan sebuah gaya pada benda lain, maka benda lainnya itu akan memberikan gaya yang besarnya juga sama, tetapi arahnya berbeda. Bisa dikatakan ada F aksi sama dengan F reaksi. Mungkin ada yang menuliskan kalau F aksi sama dengan min F reaksi, boleh sama. Min itu tandanya bukan nilainya min, tetapi arah gaya reaksinya itu berlawanan dengan arah gaya aksi. Berlakunya hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada roket yang sedang meluncur. Jadi ketika roket itu sedang mulai meluncur, maka dia akan mengeluarkan asap. Berarti asap ini sebetulnya upaya untuk memberikan reaksi terhadap gaya luncur tadi. Orang memanjat pohon kelapa. Ketika kaki orang itu memanjat pohon kelapa, maka ada gaya reaksi yang diberikan oleh pohon kelapa tadi untuk bisa mendorong orang itu sehingga dia bisa bergerak lebih tinggi. Pada aksi dan reaksi. Ada contoh lain, orang yang sedang mendayung. Beberapa orang mendayung kapal, mendayung rakit ya. Nah, ketika dia sedang mendayung, jadi melemparkan air ke belakang, maka air itu memberikan gaya dorong ke depan. Orang yang sedang berenang, termasuk memberikan aksi, reaksi yang dilakukan oleh air untuk mendorong tubuh orang itu ke depan. Silakan nanti dicari beberapa contoh hukum Newton 1, 2, 3 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sebagai penutup, ini ada contoh soal. Contoh soal nanti silahkan dikerjakan dan dikumpulkan melalui Classroom. Itu nanti ada link untuk bisa mengirimkan jawaban. Silahkan nanti dikerjakan dan bisa kita mencari buku-buku referensi, buku-buku panduan untuk bisa mengerjakan soal. Dan selamat belajar untuk anak-anakku, tetap semangat, ikuti tetap protokol kesehatan. Oke, terima kasih, selamat pagi.